Oke, selamat pagi ya. Ini orderan hari ini yang akan kita segera kirim yang masuk semalam melalui Bukalapak, transfer langsung, melalui Tokopedia, melalui Shopee ya. Saya tidak sebutkan namanya. Kenapa? Karena ada yang keberatan. Ya, kalau keberatan ya saya mulai ke depannya saya tidak sebutkan namanya, takut ketahuan istrinya, takut ketahuan partnernya, mungkin takut ketahuan komandannya, segala macam ya. Jadi sebelum saya mulai, Anda bisa order melalui Bukalapak ya, Juragan Lampu saya sendiri yang mengelola. Di Shopee Anda bisa cari langsung di Google F3 Moto Lighting, ini reseller saya ya. Reseller saya, jadi stoknya dia, kalau dia nggak ada stok baru saya yang kirimkan. Nah, Tokopedia username-nya adalah Juragan Lampu Jungki Wenas ya, Juragan Lampu Jungki Wenas. Sekarang saya sendiri yang mengelola. Anda mau order langsung ya, 0898 269 3838. Anda bisa WhatsApp saya, kita kirim pakai JNT atau Anda mau pakai Grab juga boleh. Transfer pakai BCA ya. Oke, channel YouTube ini adalah Jungki Wenas Juragan Lampu. Jika Anda merasa terbantu ya Anda bisa follow atau bisa subscribe. Tapi kalau merasa channel saya nggak berguna ya nggak usah di subscribe ya, selesai. Saya tidak pernah memaksa Anda untuk membeli. Saya tidak pernah memaksa Anda untuk percaya dengan review saya. Tapi kalau Anda yakin dengan apa yang saya bicarakan, apa yang saya omongkan, Anda mau beli silakan ya. Oke, ini kita review secara cepat aja, tapi akan kita bicarakan berkelanjutan ya. Jadi ini Bohlam H8 ya, H8 di order untuk Honda Brio ya. Kalau di mobil Toyota fog lamp ya H16 kebanyakan. Anda punya Innova, Anda punya Avanza, Anda punya Fortuner, Anda punya Innova Reborn, Anda punya Innova lama ya, kebanyakan H16. Toyota menggunakan H16, Expander juga H16 ya. Tapi kalau di Honda ya, Honda Brio, Honda Mobilio, Honda Jazz ya kalau nggak salah, dia menggunakannya H16. Menggunakannya H8. H16 dengan H8 memang orang awam melihatnya itu sama, tapi kenyataannya ada sedikit berbeda. Nah, makanya bohlam ini bisa dipakai di H16, di H8, H9. Kenapa? Karena ada perbedaannya, bro. Ada perbedaan di kakinya sebenarnya, di posisi kaki. Jadi kalau Anda lihat, kalau bohlam H11 Anda pasang di H8, dia tidak bisa tegak lurus vertikal di depan supir. Kenapa demikian ya, saya ngomong apa adanya ya, karena tergantung dari posisi tiga kaki posisi ini nih di mobil Anda. Kalau ini kan posisinya center kakinya boleh dibilang di arah jam 11, jadi Anda tinggal putar ke kanan, tep 12 selesai. Ada yang ininya di arah jam 1. Nah, kalau di jam 1 putarnya ke arah jarum jam. Arah jarum jam putarnya ke sini, putarnya ke situ. Nah, posisinya nggak bisa vertikal kalau Anda pakai bohlam yang tidak bisa di-adjust. Contohnya automatic DC ya, untuk H8 itu pasti sebelah kanan depan supir miring, nggak bisa vertikal. Nah, sebaiknya masang lampu ini adalah vertikal. Apa sih vertikal? Orang nggak mengerti ya, itu harus tegak lurus ya, harus tegak lurus, dan tegak lurus. Kalau bohlam itu bagus, dia bisa di-adjust dalam arti posisinya tegak lurusnya begini atau dibalik lagi begini. Itu ada hubungan dengan posisi chip ya, putihnya di atas atau kuningnya di bawah. Jadi bohlam ini enak sekali untuk bisa disetel gitu ya. Saya ngomong apa adanya. Banyak orang yang tidak suka dengan saya ya, seperti komen-komen di YouTube ya. Banyak yang tidak suka juga dengan saya karena saya ngomongnya mungkin terlalu vulgar, to the point. Anda sebagai pedagang lain tersinggung. Sebenarnya video-video saya ini untuk end user ya, untuk customer yang mau beli gitu. Karena saya ngomong apa adanya. Selalu saya jabarkan bagusnya. Kalau ada kelemahan ya kita ngomong kelemahannya apa adanya gitu ya. Nah, contohnya LED ini, LED 3 warna, LED yang paling besar watt dan luxnya saat ini yang saya jual. Saya belum menemukan lagi LED 3 warna ini yang paling besar wattnya, watt dan luxnya.
Watt yang besar banyak tapi luxnya kecil, banyak itu. Ya, tapi ini watt dan luxnya gede. Ini mencapai 3600 lux. Di modenya kuningnya dan putihnya nyala. Jadi 4300. Jadi ini LED yang paling besar, Bro, wattnya. Ya. Saat ini yang paling terang wattnya di kelas 3 warna. Pak, saya mau 2 warna aja. Ya, Anda tinggal nyalakan aja kuningnya atau putihnya, terserah, bebas. Intinya dia bisa 3 warna, gitu loh. Anda mau nyalakan warna putihnya saja juga bisa 1 warna. Anda mau nyalakan kuningnya saja juga bisa 1 warna. Anda mau nyalakan dua-duanya, putihnya, kuningnya juga bisa. Jadi 3 warna, ngomongnya seperti itu. Gitu ya. Ah, saya nggak kepake Pak 3 warnanya. Oh ya, nggak usah pakai. Anda mau pakai warna putihnya, Anda nyalakan putihnya aja. Anda mau pakai kuningnya, nyalakan kuningnya saja. Selesai, bebas gitu ya. Jadi syarat bolam bagus selalu saya ngomong watt dan luxnya gede. Wattnya kita harus ukur berdasarkan wattmeter, bukan berdasarkan tulisan di dus. Ya, banyak orang percaya terhadap itu dus, karena dus itu bisa dibikin, bisa ditulis. Anda mau tulis-tulis sebagus-bagusnya mungkin juga bisa. Tapi kenyataan realnya, ya kenyataan di dunia nyatanya, spesifikasi bohlamnya tidak sesuai dengan dus. Ya, Anda banyak jualan di Tokopedia, Anda baca, wah tulisannya bagus-bagus bro, nggak ada tulisan yang jelek. Namanya juga pedagang, supaya barang tersebut laku ya ditulis bagus-bagus, speknya, wattnya, ininya, itunya, wah segala macam. Nah, kalau Anda percaya, Anda bisa tertipu. Anda nonton video ini, ya spesifikasinya itu ya yang saya sebutkan itu saya berani jamin gitu. Contohnya watt dan luxnya, wattnya stabil. Ya, 1 siaran bolam bagus, watt dan luxnya gede. Ini levelnya di 30 watt maksimal 3600 lux. Kita sudah memperoleh watt dan luxnya segitu, kedua harus stabil, tidak boleh ngedrop. Ya, kenapa nggak boleh ngedrop? Ya, itu kan sebagai syaratnya bagus. Jadi banyak LED di pasaran awalnya dites 5 menit gede. 10 menit kemudian turun wattnya, luxnya turun, ngedrop namanya. Nah, ini saya jamin tidak ngedrop. Syarat ketiga, bohlam bagus itu boleh dibilang dia harus bisa adjustable, ya. Adjustable itu ya ini adjustable. Anda mau pasang LED-nya ini begini, kabelnya di atas atau mau kabelnya di bawah, bebas. Karena ini adjustable. Anda bisa tarik maju, tarik mundur, bebas. Ya, Pak, saya takut Pak copot. Nggak bakal copot, Bro. Memang ini bohlam bisa di-adjust gitu ya. Bisa diputar, ya. Bisa diputar, maju mundur, putar. Jadi sebagai syarat ketiga yang bagus. Keempat, serviceable. Ini bohlam nggak bisa diservis, bro. Rusak buang, ya, rusak buang. Kelima adalah soal bayangan gelap. Bayangan gelap itu harus kecil dan tidak terlalu gelap. Bohlam itu baru dibilang bagus. Kalau bayangan gelapnya yang gede, itu bohlam jelek, bro. Ya. Keenam, tidak storing. Bohlam ini nggak storing, bro. Terhadap radio, saya berani pembuktian saya. Kenapa saya berani ngomong begini? Karena saya sudah nyoba, saya sudah membuktikan. Video buktinya ada di YouTube saya. Kalau Anda rajin, Anda nonton. Ya, nonton YouTube saya jangan setengah-setengah, bro. Supaya informasinya jelas, tepat, padat, gitu ya. Jadi jangan bilang saya banyak ngomong tiap hari, lu bikin video ulang-ulang bro, bacot lu gede banget, lu jualan aja. Banyak yang bilang seperti itu, komen ya, nggak suka terhadap saya yakin dia adalah pedagang. Video saya ini ditujukan untuk pembeli. Jadi buat Anda yang mau beli LED, silakan share ke saudara Anda, ke teman Anda, ke kolega Anda. Nih, yang seperti ini loh yang bagus, bukan karena saya jual. Saya bilang barang saya bagus, makanya saya mencari yang bagus baru kita berani jual. Seperti itu. Di pasaran banyak bro yang mau menawarkan saya, bro tolong dong jualan, nih gue kasih lo komisi 30% segini-segini per bulan, kalau lo mencapai target segala macem, bonus turun cair, banyak bro. Cuman kita minta sampel dulu, kita tes dulu dong, apa kebagusannya bohlam itu. Kalau banyak negatifnya, ya buat apa kita jual. Karena saya memegang nama Jungki Wenas Juragan Lampu. Saya sudah 15 tahun bro jualan lampu, ya. Jadi nggak sembarangan juga kita jualan LED. Kalau LED-nya nggak bagus kita nggak mau jual. Banyak bro, ya. Pabrikan di Cina juga tiap hari WA, WeChat, email, dikasih price list yang murah-murah supaya kita jual, ya. Orang-orang teman-teman yang udah di Indonesia pun, barang-barang udah di Jakarta pun banyak bro yang mau menawarkan salesnya ke saya, suruh bro jualan dong ini itu ya.
Tapi kalau spesifikasi LED-nya nggak sesuai dengan syarat saya, kalau banyak minusnya, untuk apa kita jual gitu ya. Jadi saya menetapkan 6 syarat saat ini ya. Satu lagi sebenarnya, satu syarat saya mau tambahkan adalah soal heatsink. Heatsink itu adalah pendinginan dan kipas, tapi saya belum dapat materinya. Maksudnya bukan belum dapat materinya, belum ada percobaannya, karena kita menetapkan syarat itu harus pakai percobaan. Karena saya orang teknis bro, saya orang teknik elektro ya. Segala sesuatu itu harus dibuktikan. Kalau tidak ada buktinya, kita nggak berani ngomong di YouTube seperti ini. Karena video saya ini ditonton bro ya, seluruh dunia bisa nonton kalau yang mengerti bahasa Indonesia. Dan banyak juga orang Malaysia, orang Kuala Lumpur, karena saya lihat analitik di YouTube saya banyak dari Kuala Lumpur, dan Thailand juga banyak. Cuma saya nggak tahu orang Thailand ngerti nggak bahasa saya ya, bahasa Indonesia. Tapi kalau keluar orang-orang Malaysia, Kuala Lumpur mungkin ngerti lah. Mereka kan bahasanya Inggris campur Melayu ya. Bahasa Indonesia mungkin mereka masih ngerti-ngerti lah ya. Jadi saya rasa makanya banyak orang Kuala Lumpur yang nonton ya. Orang-orang di sana mungkin tidak ada yang mereview sejelas saya, sejujur saya. Saya sih bilang diri saya jujur ngomong apa adanya. Cuman banyak orang yang merasa nggak suka juga, malah saya dikira menipu calon customer saya gitu ya. Karena banyak juga yang komen-komen begitu, bro lu jualan jangan begitu, lu jualan jangan nipu-nipu katanya ya. Ya saya sih nggak mau menipu, intinya adalah Anda suka Anda beli, Anda nggak suka nggak usah beli, bebas gitu ya. Saya tidak pernah memaksa ya. Jadi ini real 30 watt ya, 3 warna, chipnya menggunakan chip dempet, 3 warna chip dempet adjustable, pemasangan tinggal PNP tanpa perlu ada driver ya. Kenapa tidak perlu driver? Drivernya inside di dalam lebih bagus, lebih ringkes. Karena kalau Anda masang fog lamp, apalagi di mobil Honda Jazz, sempit bro tempatnya. Seperti kemarin saya masang mobil Mazda 2 juga sempit bro, ada tabung air wiper, ada tabung air radiator segala macam. Jadi pasti Anda masangnya sistem grepe. Apa itu sistem grepe? Pasti Anda geser setir belok ke kiri untuk mengerjakan setir kanan, Anda buka main dari fender. Nah, Anda masang seperti itu, mata Anda tidak bakal melihat kemana fog lamp-nya. Yang ada adalah tangan Anda yang masuk. Jadi makanya kenapa kita bilang sistem grepe. Nggak ada yang mau masang buka bumper, karena ribet. Bumper dibuka, kelipannya robek, ini itu Anda pasang kembali tidak bakal rapet. Biasanya seperti itu ya, dan ribet, banyak bautnya, orang tidak mau, bengkel manapun tidak mau, pasti masangnya sistem grepe, dan Anda sendiri juga pasti masangnya sistem grepe. Nah, sistem grepe itu biasanya tinggal colok soket, plug, sudah selesai. Nah, kalau yang ada drivernya berat bro, driver itu ya, ada driver itu Anda harus ikat-ikat. Nah, Anda mau ikat di mana? Di dalam bumper mobil Anda susah, sedangkan Anda masang aja sistem grepe gitu ya. Nah, makanya ini driverless ya. Ini sudah dirajut pakai nilon ya, tahan tarik. Kemungkinan tikus juga nggak mau lah ini dimakan ya. Kabel ini gede bro dalamnya ya, 30 watt gede bro kabelnya ya. Ada orang jualan LED spesifikasinya 40 tapi kabelnya lebih tipis, tidak sesuai spek ya. Anda kabel bagus lebih gede, kabel bagus harus lebih gede lah, di atas spesifikasi itu bagus. Kenapa? Menghindari panas ya. Panas letoy ya. Kalau ini kabelnya kecil, arusnya gede juga nggak sesuai. Jadi wattnya gede ya, kabelnya harus gede, driverless ya, tahan tarik karena sudah dirajut ya. Seperti itu. Chipnya dempet, jadi tidak ada spasi antara putih dengan kuningnya nyalanya. Ya, kita akan tes nyala 30 watt bro. Ini kalau review secara watt dan looksnya Anda bisa lihat di video saya sebelumnya ya. Tuh, di wattmeter saya aja 32 ya. 30 watt lah kita ngomongnya. Ini paling gede di mode putih kuningnya. Jadi LED ini juga saya bisa bilang bagus. Jadi untuk versi yang 3 warna ini kita harus tambahkan satu spesifikasi lagi, satu syarat. Jadi bolam-bolam lain ya, bolam-bolam merek lain, chip kuning akan nyala, chip putih juga akan nyala sendiri-sendiri bisa. Jadi warnanya bisa kuning, bisa putih. Bisa juga putih kuning, 2 chip nyala. Kebanyakan bola merek lain, kuningnya nyala misalnya 1000 lux, putihnya nyala 1000 lux. Pada saat putih kuningnya nyala, dia juga 1000 lux totalnya. Jadi pada saat dua-duanya nyala itu, kekuatan chipnya cuma nyala 50%, 50%, jadi sama-sama 1000. Tapi ada perbedaan di tipe ini. Makanya kenapa saya bilang
ini bagus. Kuningnya misalnya ini nyala 1000, putihnya nyala 1000. Pas pada saat putih kuningnya dia akan 1500. Jadi mode putih kuningnya lebih terang. Jadi kalau Anda jalan ke jalan yang benar-benar gelap, Anda bisa nyalakan putih kuningnya. Karena lebih menambah terangnya lampu mobil Anda, saya jamin. Ya, tapi dengan syarat reflektor mobil Anda juga harus bagus ya. Kebanyakan kalau fog lamp yang sudah butek, pernah masuk air, sudah karatan, sebaiknya ganti dulu rumahnya ya. Baru Anda pasang LED ini. Ya. Ini saya ngomong apa adanya sebagai salah satu LED yang paling terang, paling bagus untuk saat ini ya. Pendinginan double cooper PCB nanti kita akan bahas soal syarat ketujuh bagusnya, heatsinknya, kipasnya, soal pendinginan. Ini menggunakan 2 buah tembaga yang dijadikan satu ya. Pendinginan jadi batang tembaga di tengah cooper ya. Kode bohlam ini adalah GL3 3 warna ya. Kalau buat Anda yang mau beli, harganya masih murah di bawah 1 juta. Ini spesifikasinya di atas Automax DC. Di atas spesifikasinya di atas P73CF dari Pro 7. Harga tapi lebih murah di bawah 1 juta. P73CF harganya di atas ini, tapi spesifikasi tinggi ini ya. Saya ngomong apa adanya, to the point ya. Nah, terus ada orang berkomentar begini ya soal Automax DC. Automax DC saya jual ya. Saya sering menjelaskan apa bedanya saya jual beli di saya dengan beli di tempat lain. Saya selalu bilang, saya cek barangnya bukan barang rusak, bukan barang bekas, atau bukan barang refurbish, atau bukan barang retur gitu ya. Terus ada yang berkomentar begini, dia bilang, wah lu jangan tipuin customer, lu mana tahu itu barang bekas atau barang baru. Nggak kelihatan. Kelihatan bro ya, kelihatan bro. Anda kalau tukang pemain cupang, segala macam jenis cupang Anda tahu. Anda tukang batu bacan, batu cubung atau batu apa, Anda tukang batu, pasti semua jenis batu Anda bisa tahu. Saya tukang lampu bro, saya sudah 15 tahun, jadi kita tahu ya. Anda tukang chef masakan, Anda tahu dong ikan apa, bagaimana cara potongnya, atau bentuk dada ayam, bentuk paha ayam ya. Jadi kita tahu karena kita jam terbangnya tinggi gitu ya. Jadi bukan asal tukang yang main jualan nyemplung begitu, tiba-tiba kemarin Imlekan nggak bisa makan restoran, atau pas lebaran nggak bisa kumpul keluarga, jadi orang-orang tuker-tukeran namanya hampers. Tahu dong hampers ya, makanan yang dimasukin dalam besek. Banyak kan orang tiba-tiba jualan hampers ya, karena kenapa? Ada kesempatan di situ untuk cari duit. Bener nggak? Jadi maksud saya adalah saya bukan orang yang dadakan tiba-tiba nyemplung di dunia perlampuan ya. Saya sudah jam terbangnya sudah tinggi, sudah 15 tahun bro di Jelambar ya. Sebelum di Jelambar saya pernah kerja sama orang, saya membangun itu bengkel ya. Cuman namanya duit, kerjasama itu ya lu tahu sendiri dah. Saudara aja, duit aja bisa disikat ya, apalagi temen gitu ya. Jadi kita mendingan jalan sendiri-sendiri. Soalnya ada soal inilah, money ya. Semua namanya lihat duit, pembagian gak rata, ribut segala macem ya, seperti itu. Jadi mendingan saya jalan sendiri. Jadi intinya adalah bohlam bekas atau baru kita bisa lihat bro, bukan dilihat hanya dari fisiknya. Contohnya halogen deh, dia komentar di halogen juga bro. Halogen kalau bekas udah nyala, filamennya itu bisa kelihatan udah terbakar atau belum. Makanya jangan asal main komen di YouTube saya. Memalukan kalau Anda lebih nggak paham daripada saya, kecuali Anda paham gitu ya. Saya membuat video ini juga bukannya istilahnya kita orang baru ya. Jadi apa yang kita bicarakan, kalau Anda merasa yakin apa yang saya jual, Anda beli. Kalau tidak yakin tidak usah beli, karena saya tidak pernah mau memaksa gitu ya. Jadi saya tekankan sekali lagi, hari ini pagi-pagi ada yang berkomentar negatif saya menipuin customer katanya. Kalau Anda merasa tertipu ya nggak usah beli. Anda pernah beli nggak dengan saya? Kalau Anda pernah beli dengan saya, Anda merasa tertipu, coba barang Anda apa? Coba gitu ya. Tapi misalnya kalau Anda pedagang ya
jualanlah yang jujur gitu ya. Misalnya kalau merasa market Anda terpengaruhi oleh saya, ya coba dong inovasi gitu ya. Kita juga mereview begini inovasi gitu ya. Menjabarkan apa yang merupakan yang bagus, yang negatifnya apa, kekurangannya apa. Berusahalah jujur ya. Berusahalah jujur. Saya jualan juga cuma jualan lampu, saya tidak jualan lain, saya tidak jualan pelek, saya tidak jualan filter udara ya, karena kita memang profesional main di lampu. Nah ini di order untuk Alia Calya ya, Sigra keluarganya sama. Nah Cree XHP 50 second generation ini juga menggunakan pendinginan double cooper. Heatsink ini lebih besar, jadi pendinginan saya berharap lebih bagus ya. Makin besar heatsink makin bagus, makin besar kipas makin bagus. Tentu makin akan berpengaruh ke lifetime ya. Syarat watt LED bagus 1 watt dan luxnya gede. Levelnya di 30 watt maksimal 3100 lux untuk single beam, tapi karena ini double beam dia 2800 lux. Ya. 2800 lux maksimum. Ya, syarat kedua harus stabil. Ini stabil, Bro. Ya, tidak ngedrop. Banyak LED di luaran wattnya awalnya memang gede 5 menit pertama. 1 jam atau 10 menit kemudian turun. Apalagi di ruangan mesin itu panas. Ya, panas. Makin panas makin ngedrop. Ya, syarat ketiga adjustable. Adjustable ini terpenuhi. Kenapa harus adjustable? Ya contohnya nggak usah jauh-jauh, Anda naik sepeda, kursi sepeda bisa dinaikkan, bisa diturunkan, tujuannya buat apa? Karena kan tiap-tiap orang punya panjang kaki, panjang tangan, pahanya, ya beda-beda, jadi bangkunya bisa dinaik turunkan. Sama, lampu juga begitu, reflektor kan didesain tiap-tiap mobil berbeda. Nah kalau bisa di-adjust kan bisa setting. Enak nggak? Enak dong. Masa Anda beli yang fix? Ya tentu bagus yang bisa disetel. Ya, kita ngomong apa adanya. To the point, gitu ya. Jadi adjustable ini syarat ketiga. Keempat, serviceable bisa terpenuhi. Ya, bisa diservis. Kelima, bayangan gelap, kecil dan tidak boleh gelap. Ini terpenuhi. Kenapa? Karena chipnya ada lensanya, Bro. Chipnya ada lensanya, jadi nongol, ya, membantu sekali. Ya, syarat ke-6 tidak storing. Ini saya jamin tidak storing, tidak mengganggu radio Anda, tidak mengganggu ECU Anda. Banyak seperti cerita saya sebelumnya. Mungkin buat Anda nggak percaya, ya kalau nggak percaya ya sudah. Ya, ada orang masang HID, ada orang masang LED, radio mobilnya mati. Ada video percobaannya, ya. Kersak-kersak, storing terhadap audio, storing terhadap monitor TV, ya. Yang pernah saya baca AC menjadi tidak dingin, yang saya baca lagi injakan gasnya jadi dalam karena throttle by wire gara-gara lampu LED nyala, kok jadi respon gasnya katanya lemot, lampunya dimatikan gasnya normal. Nah itu namanya storing ya. Kalau Anda memiliki masalah itu, jadi namanya itu adalah storing. LED tersebut mengganggu elektronik lain ya, seperti itu ya. Saya rasa cukup. Common ground, common positif ini bisa driverless, tidak pakai driver, sudah dirajut, tahan tarik ya, dirajut pakai nilon, tahan tarik, jadi Anda nggak perlu khawatir kabelnya getes segala macem ya. Common negatif bisa, common positif bisa, jadi tinggal colok, cocok buat semua mobil di Indonesia ya. Dan satu hal lagi, apa bedanya Anda beli di saya dengan beli di luar? Barang sebelum dikirim saya kalibrasi. Ini saya papas lagi, Bro. Papas lagi supaya sinarnya lebih open gitu loh, supaya luxnya lebih keluar gitu ya. Nah, soal bayangan gelap ini kecil, Bro, tidak besar. Bayangan gelap ini menentukan padatnya sinar di tengah. Saya ngomong apa adanya. Anda mau padat sinar di tengah, bayangan gelapnya harus kecil. Ya, bayangan gelap ini harus kecil dan tidak boleh terlalu gelap. Tuh, Anda lihat ya. Tidak boleh terlalu gelap. Ya, ini bayangan gelapnya kecil dan tidak terlalu gelap. Kalau yang gelap sekali merugikan. Pokoknya merugikan deh. Saya ngomong apa adanya ya. Nah, soal buat ada cut off atau tidak, ini saya jamin ada cut off ya, karena ada payungnya ya. Terus ada orang begini, Pak, saya beli LED di online, saya nggak tahu dia beli di mana dan saya nggak tahu tipe apa. Pak, ada payungnya, tapi kok nggak bisa keluar cut off-nya? Ya,
Satu, bolamnya fokus nggak, gitu dulu. Makanya ini barang sebelum dikirim selalu kita mengukur tinggi chip LED, fokus atau tidak. Misalnya kalau tidak fokus atau melebihi, tentu ada bagian yang kita papas. Yang kita papas ininya bro, supaya dia bisa lebih mundur. Gitu ya, makanya LED bagus itu nggak langsung bisa istilahnya Anda beli, Anda pasang. Karena perlu namanya setting dan kalibrasi. Karena ini LED itu adalah produksi massal bro. Produksi massal, jadi namanya produksi massal itu ya perlu namanya quality control. Jadi sama seperti Anda kalau ke bengkel, bro, mobil supaya kencang mesinnya diapain? Dia bilang porting polish. Padahal dari pabrikan Astra, misalnya mobil Anda Toyota Avanza, padahal dari Astra juga sudah di porting polish. Tapi kenapa di porting polish ulang oleh bengkel bisa lebih bagus hasilnya? Karena tidak dikerjakan secara massal, dikerjakan secara langsung. Kenapa sih Astra bisa kurang porting polishnya kurang bagus? Karena ya massal, karena dia bukan bikin cuma satu mesinnya, dia bikin ribuan, gitu ya, ngerti kan? Nah sama, pabrikan bikin ini secara massal, dia masang yang penting jadi nyala sudah, quality control paling sekilas. Nah barang yang Anda beli dengan saya quality control ulang. Contohnya ya, supaya bolam itu bisa agak lebih maju mundur ya kita bermain bro dari baut ini juga gitu ya. Jadi saya juga nggak harus ngomong bahas bagaimana, karena banyak pedagang juga yang mengikuti cara saya gitu ya. Ya jujur terus terang, kadang-kadang kita ajari bukannya mereka berterima kasih, tapi malah mereka lebih galak daripada kita gitu ya, malah kita lebih disikat. Karena udah banyak juga yang menjadi reseller saya dari zaman dulu, kita ajari masang proyektor segala macam, cara kalibrasi. Malah belakangan ini malah mereka nge-push kita gitu ya, sebagai yang mengajari, sebagai yang mentutor gitu ya. Jadi saya agak kapok, saya ngomong apa adanya terus terang ya. Karena di YouTube juga kita ngomong apa adanya karena sebagai vlog saya juga ya. Banyak bro yang seperti itu bro. Dulu zaman proyektor kita ajarin bagaimana cara kalibrasinya, cara settingnya ya, supaya hasilnya outputnya bagus. Tapi kadang-kadang mereka sudah maju lupa dengan kita, malah kita disikat bro ya. Saya ngomong begini to the point bro ya. Ya kita coba common ground, common positif ya. Jadi syarat LED bagus itu ya Anda harus tentukan. Banyak sekali yang WA terhadap saya, Pak saya mau cari LED bagus untuk mobil ini, Pak saya mau cari LED bagus untuk mobil itu. Ya syarat bagusnya apa dulu? Kita harus samakan persepsi bagusnya itu. Karena bagusnya itu menurut Anda nanti dengan menurut saya berbeda. Nah kalau Anda yakin dengan saya, menurut bagusnya menurut saya adalah satu, watt looks-nya gede ya, watt dan looks-nya gede. Kedua harus stabil. Ketiga adjustable ya. Keempat serviceable bonus. Kelima bayangan gelap harus kecil ya. Bohlam ini di order HB4. HB4 ini untuk keluarga mobil seperti Altis, Luxio ya, atau Grand Max, Daihatsu pakainya HB4. Civic FD1 ya, Fortuner lama ya, yang generasi pertama jadi HB4, atau dipakai juga di fog lamp Toyota Innova versi Kri. Tapi kalau pakai fog lamp pakai ini terlalu ekstrim ya. Anda bisa pakai yang 3 warna, lebih murah harganya. Ya, seperti biasa saya bilang ini dirajut. Ya, bayangan gelap dulu deh, kita bicarakan bayangan gelap. Bayangan gelap ini kecil, bro, nggak gede ya. Tuh, bahkan tidak ada bayangan gelapnya. Ada sedikit dan tidak terlalu gelap. Nah, ini bagus dong ya. Saya ngomong apa adanya, ini bagus, bro. Syarat ketiga adjustable terpenuhi bro, maju mundur putar ya, nggak perlu khawatir. Sama seperti begini, saya pemula di pemain saham ya. Saya juga mau beli saham yang bagus, bener nggak? Anda juga pasti mau beli lampu yang bagus, bener nggak? Semua juga WA ke saya, Pak saya mau beli mobil, saya mau beli lampu mobil yang bagus Pak untuk mobil saya Avanza. Semua juga begitu. Saya juga nanya ke orang yang jago saham, Pak saya mau beli saham yang bagus, apa ya kira-kira ya? Nah, kita harus menentukan dulu syaratnya, bener nggak? Kalau ini kan saya sudah tetapkan 6 syaratnya. Nah, sama syarat yang saham bagus itu apa? Anda cek di Google, syarat saham bagus menurut Lo Kek Hong, ya, Warren Buffett-nya Indonesia.
Saya nggak berani ngomong lebih banyak mengenai saham karena saya pemula, saya masih bocil ya. Tapi kalau Anda mau berdebat saya di soal lampu, saya tantangin gitu ya. Jadi kalau menurut Lok Kek Hong ya, syarat saham bagus itu harus dilihat dari DPR, PBV, dan PER. Ya, menurut Lok Kek Hong itu 3. Kalau menurut saya bolam bagus itu ada 6 saat ini. Jadi sama gitu ya. Watt dan lux harus gede kalau saya ulang-ulang terus. Nah, kalau menurut Lok Kek Hong itu DPR, PBV, PER. Apa itu DPR? Dividen payout ratio. PBV rasio harga saham terhadap nilai buku. PER rasio saham terhadap laba perusahaan. Ya, jadi menurut Lok Kek Hong itu. Nah, terus dia bilang gini, "Pak, saya mau yang murah sahamnya." Nah, saham murah bisa nggak dapat DPR yang bagus, PBV yang bagus, yang PER bagus? Belum tentu kan? Sama, Anda juga beli dengan lampu dengan saya. Pak, saya mau yang bagus, tapi 6 syarat itu terpenuhi. Tapi mau yang murah, ya nggak mungkin juga, bro. Anda mau beli saham yang bagus, ya syarat DPR, PBV, PER terpenuhi, tapi harga sahamnya mau cuma 200 perak. Mungkin nggak? Ya nggak mungkin, bro. Ya, nggak mungkin. Nah, contohnya apa sih Lok Kek Hong bilang? DPR, PBV, PER-nya bagus. Unilever, bro. Saham Unilever saat ini 7 ribuan. Itu sebelum stock split. Dulu sekitar 45 ribu. Saya ingat banget karena saya punya tuh sahamnya. 620 lot. Ya, jadi DPR, PBV, PER. Ya harga sahamnya juga harus tinggi. Nggak ada harga saham cuma gocap bisa begitu bagus gitu ya. Jadi sama bolam ini juga. Nah, saran saya untuk Anda yang masih bilang barangnya mahal, nabung dulu gitu ya. Nabung dulu, nabung. Nggak usah dipaksakan ya. Nggak usah dipaksakan, nabung dulu gitu ya. Nabung dulu daripada Anda beli yang murah-murah, Anda beli berkali-kali, nggak ada yang bagus, coba-coba, buang duit juga. Ujung-ujungnya WA, "Pak, bisa titip jual. Pak, bisa tolong jualin, Pak, bisa tukar tambah," ya seperti itu. Jadi lebih baik bersabar ya. Oke, ini HB4 untuk mobil-mobil Civic FD1 ya, Altis ya, 30 watt, bro. 3100 lux, ini versi 2021 ya. Versi 2021 kita sudah tune lagi sedikit, ada satu komponen yang kita buang ya. Jadi luxnya lebih naik ya. Adjustable terpenuhi ya. Jangan lupa kalau nyeting itu harus vertikal. Untuk yang punya lampunya nanti silakan WhatsApp saya langsung ya. Kemarin juga saya baru masang Grand Max Luxio HB4 ya, hasilnya oke. Kemarin juga saya baru masang Nissan Livina 2015, ternyata dia menggunakan H11 ya. Dia ada payungnya tapi it's okay hasil sinarnya. Dia pakai tipe H11, lampu dekatnya, lampu jauhnya H9 ya. Saya rasa cukup. Kita akan segera kirimkan, nanti ada orderan masuk kita akan review lagi ya. Oke, terima kasih.